Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, hai sahabat Bawaslu. Sekarang di episode ke-9 bersama podcast berbakat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Imam Muridin selaku staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini sebagai host podcast berbakat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng serta follow juga medsos kami, yaitu Facebook Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Twitternya Bawaslu Kabupaten Tasik, dan juga Instagram Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Salam hormat kepada Bapak Ami Imron Tamami selaku Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya periode 2023-2028, dan di samping kita juga telah hadir anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya selaku Korbit SDMO dan Diklat, yaitu Bapak Ahmad Aziz Firdaus. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, dan untuk mengawali di podcast kali ini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan mungkin ya Pak Amin. Alhamdulillah. Mungkin ini yang pertama kali ya Pak Amin hadir di podcast berbakat. Kita bincang santai-santai dulu. Nah, sebelum terlebih dahulu ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Ami. Pertama, boleh cerita terlebih dahulu bagaimana sih pengalaman Bapak Ami di kepemiluan hingga sampai menjadi Ketua KPU di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Pak Imam. Cerita dulu ya. Ya, dulu pengalaman. Saya hormati Pak Aziz dari Bawaslu dan Pak Imam, terima kasih. Untuk pengalaman saya di kepemiluan itu dimulai pada tahun 2017. Pada saat itu pada pemilihan gubernur tahun 2018. Saya masuk di Panwaslu Kecamatan Salopa. Kemudian pada pemilu tahun 2019 saya juga kembali di Panwaslu Kecamatan Salopa. Terus di Pilkada 2020 pemilihan bupati, saya juga masih terpilih sebagai Panwaslu Kecamatan. Dan kemarin di awal 2019 untuk pemilu tahun 2023 ya, di akhir 2023 saya juga kembali ikut di Panwaslu Kecamatan. Dan akhirnya kemarin pada pendaftaran KPU saya ikut, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai komisioner di KPU Kabupaten Tasikmalaya dan terpilih sebagai ketua periode 2023-2028. Jadi itu perjalanannya dari 2019 saya berada di lingkungan Bawaslu sebagai Bawaslu Kecamatan, kemudian baru sekarang berhubungan di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Cukup menarik, sangat luar biasa ya pengalaman kepemiluan Pak Amin ini. Beliau sangat panjang sekali ya perjalanan dengan pengalaman di Panwascam awal mulanya, dan akhirnya beliau menjadi Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya. Ini cukup luar biasa mungkin ya Pak Amin. Nah, untuk selanjutnya, bahwa hari ini tema dalam podcast kita ini sesuai tahapan pemilu ya Pak Amin, bahwa sekarang sudah mulai di tahapan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik, atau bisa dikatakan perlengkapan pemungutan suara dan dengan perlengkapan lainnya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti akun Instagram sudah melihat saat ini Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tengah melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan suara. Pertama-tama saya akan bertanya
terkait untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, apa saja Pak yang menjadi dasar hukum bagi KPU dalam melakukan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara? Kalau dasar hukum pendistribusian sebenarnya sih belum, karena itu kan biasanya didesain dengan PKPU tentang turun surat tentang pemungutan dan penghitungan suara. Namun paling ada juga di secara sekilas dibahas di PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara. Itu ada di PKPU 16 2023, perubahan atas PKPU 14 di 2023. Ada juga diperjelas di KPT di pedoman teknis nomor 1413 itu dijelaskan di pedoman teknis. Nah, dan juga yang pasti di Undang-Undang Nomor 7 2017 juga ada tentang dasar hukum untuk pendistribusian. Oke, terima kasih Pak, itu menjadi pengetahuan juga karena tidak semua tahu tentang regulasi terkait pengadaan dan pendistribusian logistik. Nah, kemudian membahas mengenai perlengkapan pemungutan suara ini, ada baiknya kita harus tahu apa saja sih yang termasuk ke dalam perlengkapan pemungutan suara ini. Kalau perlengkapan pemungutan suara itu kan ada 3 kategori ya. Ada perlengkapan pemungutan suara, itu yang pertama. Yang kedua ada dukungan perlengkapan pemungutan suara, dan ada perlengkapan pemungutan suara lainnya. Kalau yang termasuk ke dalam perlengkapan pemungutan suara itu ada 7. Ada surat suara, kemudian ada kotak suara, kemudian ada bilik pemungutan suara, kemudian tinta, segel, terus alat coblos dan TPS. Itu untuk perlengkapan pemungutan suara. Kemudian untuk dukungan pemungutan perhitungan suara itu ada sampul, ball foil, spidol, terus ada lem, kemudian ada sertifikat, terus ada karet juga, terus ada pengikat alat coblos. Itu ada 12 ya poinnya. Itu untuk dukungannya. Kemudian ada juga untuk perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu yang ada di TPS. Biasanya yang ditandang di TPS itu ada salinan DPT, kemudian ada salinan DPTB, kemudian daftar pasangan calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, sama DPRD kabupaten dan DPRD provinsi. Begitu. Terima kasih. Cukup banyak juga ya pendistribusian logistik kali ini. Nah, untuk alur pendistribusian perlengkapan suara ini bisa dijelaskan Pak Alur? Untuk alurnya, alur pendistribusian logistik ini pertama kita menerima logistik pemilu ini dari penyedia. Kita sudah menerima dari penyedia dengan kita mempersiapkan orang-orang juga, ada checker dan ada pemeriksa juga untuk memeriksa kelengkapan yang datang dari penyedia. Ditampung dulu di gudang kita, di KPU Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian nanti perlengkapan ini disusun gitu ya, disusun. Yang kemudian nanti setelah disusun, kotak suara sudah dipastikan sudah berbentuk kotak, ya. Nanti perlengkapannya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara, dan ada juga yang di luar. Kemudian kita baru distribusikan. Didistribusikannya kita distribusikan ke PPK, nanti dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke PTPS. Untuk waktunya nanti H-1 kita pastikan bahwa perlengkapan ini sudah sampai di PPS.
Oke, berarti tahapannya logistik ini bertahap ya? Bertahap. Mulai dan bawahnya. Berarti sampai saat ini perlengkapan apa saja yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya? Untuk saat ini yang sudah ada di gudang kami di KPU Kabupaten Tasikmalaya, ini ada bilik suara, bilik pemungutan suara, terus kotak suara, ada tinta, kemudian alat coblos sudah lengkap dengan bantalan dan sendok dia sudah ada di kita. Jadi untuk jumlahnya itu sudah terdata atau sudah sesuai atau masih kurang? Untuk datanya, untuk kotak suara ini sudah sesuai, yaitu 1096 TPS ya, kali 5, itu kali 5 berarti sekitar 80 sekian ya, lebih. Kemudian untuk bilik suara itu 1096 kali 4 ini sudah ada, sudah komplit. Kemudian untuk tinta itu 1096 kali 2 ini juga sudah komplit. Saat ini sendok juga sudah. Jadi yang sudah ada sekarang sudah komplit. Oke. 5.900 Oh iya, 5.900. Oh ya, 5.900 TPS kali kotak suara kali 5, bilik suara kali 4, untuk tinta kali 2. Alat coblos kali 4. Ya, mudah-mudahan perlengkapan bisa sesuai dengan prinsip dari logistik mungkin ya. Kami itu ada tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya lalu jika dalam pengiriman pendistribusian ada kekurangan atau kerusakan, apa yang dilakukan KPU menanggapi hal tersebut? Ya. Kita kan ketika menerima dari penyedia, kita langsung menyediakan checker ya, pemeriksa. Nah, hasil pemeriksaan itu apabila memang ditemukan adanya kekurangan ataupun adanya kerusakan, maka kami membuat berita acara, diberita-acarakan, setelah diberita-acarakan bersurat ke penyedia untuk dilengkapi kembali. Seperti itu dengan melampirkan BA tadi. Oke. Lalu persiapan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dari sisi keamanan dan kesediaan tempat penyimpanan perlengkapan suara? Persediaannya kita sebenarnya sudah menyediakan gudang itu di 3 lokasi gitu ya. Ada yang di sini, di sekitaran sini di Sendok 046, ini ada di apartemen Ruko. Kemudian ada lapang futsal di Minumpuja. Kemudian satu lagi di Jalan Parakembang sama gudang. Namun untuk yang sekarang, yang terpakai sekarang, ini di sini di sekitaran kantor KPU. Untuk keamanannya kita menyediakan sudah ada CCTV-nya gitu ya. Bahkan CCTV itu dikontrol juga dari Kapolres, dari Polres. Kemudian untuk keamanannya di tiap gudang itu kita menyediakan 2 orang penjaga dari kita untuk setiap gudang, dan itu 24 jam. Terus kemudian dibantu juga ada juga yang dari Polres menjaga. Kita koordinasi dengan Polres, ada juga yang dari Polres menjaga di kepolisian. Jadi gudang-gudang yang hari ini sudah ditentukan oleh KPU sudah terjamin ya, baik keamanannya dan juga tidak akan ada kebocoran gitu ya. Oh iya, tentang itu kita sudah dipastikan bahwa aman gitu ya, aman dari karena sekarang musim hujan juga kita sudah pastikan bahwa tidak aman dari kebocoran. Kemudian dari banjir juga alhamdulillah aman gitu ya, karena curah dataran tinggi. Dan supaya di dalam juga sudah ada keamanannya gitu ya, supaya tidak lembab gitu ya. Jadi di bawahnya sudah dipakai kayu supaya tidak lembab. Oke, untuk selanjutnya masih ada lagi ini, lalu bagaimana sih pengaturan ruang penyimpanan logistik ini agar barang tidak mudah rusak dan akses pengeluaran logistik ini mudah dilakukan?
Ya, untuk pengaturannya seperti tadi yang saya jelaskan bahwa di dalam penyimpanannya itu kita pakai alas dari kayu supaya tidak lembab, juga tidak sampai melekat ke dinding gitu ya, supaya tidak lembab juga. Dan diantaranya kita membuat lorong ya, jadi tidak ditumpuk bebas gitu, tapi ada lorong sehingga nanti untuk pengambilannya untuk keluar masuknya itu gampang karena ada lorong gitu, di antara logistik. Oke, cukup menarik sekali ini terkait apa yang sudah dilakukan oleh KPU soal penyimpanan dan gudang logistik. Nah, untuk yang terakhir, apakah pendistribusian, pengelolaan atau penyimpanan logistik masyarakat ini dapat dilibatkan atau tidak, Pak? Kalau bisa, ini ada proses apa masyarakat dapat dilibatkan dan bagaimana syarat masyarakat dapat dilibatkan? Ya, kalau yang sudah sih di 2019 itu hanya melibatkan PPK dan semua PPS ya untuk proses pengepakan dan segala macamnya. Mungkin ada dari masyarakat itu didistribusi gitu ya, pihak ketiga dan pihak ketiga untuk pendistribusiannya gitu ya. Dan itu tentunya nanti itu kan terkait peraturannya sebenarnya kalau untuk distribusi itu kan mengacu juga ke pemerintah daerah gitu ya, pengaturan untuk peraturan untuk edisi gitu ya. Ini di sana untuk masyarakat berarti dalam proses distribusinya ya, kalau pengepakan itu biasanya tenaganya dari tenaga PPK, kemudian yang ya kalau kekurangan itu dibantu dari PPS. Oke, mungkin untuk biar lebih jelas tadi sudah disampaikan dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya terkait tahapan perlengkapan pemungutan suara dalam proses logistik kali ini. Nah, sekarang kita beralih ke sisi pengawasannya, yaitu dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Di sini sudah hadir Bapak Ahmad Aziz Firdaus gitu. Nah, seperti halnya tadi kita menanyakan terkait dasar hukum, nah, maka kita pun akan menanyakan terkait dasar hukum dari sisi pengawasan di logistik ini. Mangga. Oke, terima kasih Pak Imam, juga Ketua KPU yang sudah menyampaikan terkait dengan teknis ya, bagaimana logistik itu bisa diterima di KPU, juga mempersiapkan dari sisi penempatan mulai dari gudang ya, kemudian keamanan ya, sehingga meminimalisir potensi adanya kerusakan gitu ya, meminimalisir potensi adanya penyalahgunaan gitu ya, ataupun sisi kerawanan lainnya. Nah, dari Bawaslu sendiri tentu dasar hukumnya dipastikan bahwa mengacu ke Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, kemudian Perpres 1 juga tahun 2023 gitu ya, terkait dengan sebagai acuan ya, dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, nah selanjutnya dari sisi pengawasan itu ya, dasar hukumnya tentu dari Undang-Undang 7 itu ada yang namanya Perbawaslu 5 tahun 2022. Ini secara umum terkait dengan pengawasan penyelenggaraan. Nah, yang spesifik itu di Perbawaslu 12 tahun 2023, itu spesifik mengatur soal pengawasan mulai dari pengadaan, pendistribusian, logistik sampai pada item-item ataupun mulai tadi yang disampaikan ya, soal pengelengkapan, kemudian pengelengkapan, juga itu dasar hukumnya. Di samping kita juga memastikan tentu
apa yang menjadi regulasi aturan yang ada di dalam KPU itu sendiri. Nah, jadi sama Bawaslu memiliki aturan tersendiri dalam pengawasan. Jadi undang-undangnya sama, Undang-Undang 7, dan yang membedakan itu Bawaslu dan PKPU sisi tahapan logistik kali ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aspek-aspek apa saja Pak yang harus diawasi dari pendistribusian, perlengkapan, pemungutan suara ini? Ya, ya tentu sebelum bicara aspek kita memiliki metode pengawasan dalam khusus terkait dengan logistik ini. Baik sebelum pengawasan kita di internal misalkan pemetaan terkait dengan kerawanan, apa yang menjadi titik kerawanan dalam hal baik dari sisi pengadaannya, baik dari sisi distribusi logistiknya, ya. Kemudian kita petakan kerawanan itu. Misalkan tadi dipastikan bahwa gudangnya itu aman dari kebocoran. Itu peta kerawanan. Kira-kira lokasi gudangnya di mana? Kemudian instalasi listriknya misalnya, tapi ada potensi kebakaran atau tidak, itu kan harus dipastikan. Kemudian dari sisi tadi disampaikan oleh Pak Bupati soal apakah di dataran rendah atau tinggi, ya, dalam hal hujan, misalkan gudangnya itu. Di PKPU 16 ya, 2023 perubahan PKPU 14 itu ada bahwa menyimpan logistik itu harus pakai palet misalkan, kan secara jelas. Hal-hal demikian kita harus memastikan soal itu sebelum pengawasan datang, tahap pengawasan. Nah, kemudian juga soal jadwalnya, misalkan jadwal kedatangan logistik itu sendiri. Itu kan berarti kan kita harus koordinasi antara Bawaslu dengan KPU. Itu dari Pak pengawas. Sehingga kita dari sisi pengawasan tidak dikagetkan misalkan. Mulai dengan jadwal. Kemudian nanti pra pengawasan itu juga dari sisi surat suara. Nah, surat suara ini produksinya jadwalnya kapan gitu. Kemudian di mana gitu. Nah, ini kan harus dipastikan. Itu pra pengawasan. Yang kedua, pengawasan itu sendiri, pengawasan logistik itu sendiri dari sisi pengadaannya, percetakannya, kemudian distribusinya, kemudian pengembalian logistik itu sendiri. Jadi rangkaian pengawasan logistik ini panjang, tidak hanya datang, tapi juga distribusinya dikembalikan lagi setelah selesai pelaksanaan pemilu itu sendiri, misalkan 14 Februari. Nah, dari situ tentu akan dihasilkan output hasil pengawasannya. Itu dari sisi metode yang terkait dengan pengawasan distribusi logistik, ya, mulai dari pengadaan, percetakan, distribusi sampai pada pengembalian logistik. Nah, aspek-aspeknya atau prinsip pengawasan itu sendiri, yang pertama tadi sudah sampaikan, pastikan tempat jumlah suatu kebutuhan, kan jelas itu diatur dalam PKPU 16 itu ya, 16 ketika atas perubahan PKPU 14 soal berapa sih yang menjadi kebutuhan gitu ya, mulai dari kotak suara, bilik suara gitu ya, kemudian tinta, kemudian suara itu sendiri gitu. Kemudian pastikan juga soal dukungan perlengkapan gitu ya. Nah, jangan-jangan yang dibutuhkan seperti bolpen misalkan ya, spidol di TPS itu tidak ada misalkan. Itu juga harus dipastikan ya secara detail dari sisi jenis ya, tepat sasaran, tepat waktu, juga tepat kualitas. Jangan sampai pada pelaksanaannya ya, itu justru kekurangan, di hari-harinya justru kekurangan. Maka kita harus Bawaslu harus memastikan pada proses
packing milik pemungutan suara itu, artinya kotak suara itu, surat suara itu betul-betul menjadi kebutuhan di TPS. Nah itu ya. Dan juga desain desain kotak suara juga. Jangan sampai misalkan kotak suaranya tidak memiliki lubang, tidak transparan. Karena ada tuh dalam kotak suara itu ada semacam mika gitu ya, transparan. Itu kan harus dipastikan gitu ya, karena bisa jadi sebagai bentuk masyarakat bisa melihat gitu ya. Nah, itu desain, termasuk desain surat suara harus dipastikan sesuai dengan dengan daftar calon anggota legislatif gitu ya. Yang ditetapkan dalam DCT, itu harus dipastikan. Maka Bawaslu tidak sekedar hanya memastikan penerimaan saja, tetapi sampai pada sebelum proses percetakan itu dilakukan. Jadi Bawaslu nanti memastikan ke perusahaan gitu ya, untuk memastikan dari desainnya, kemudian dari soal warnanya juga gitu ya. Jangan sampai ada yang tidak sesuai gitu, dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan desain. Nah, kemudian yang pasti juga jadwal, jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan juga sangat penting karena berpengaruh. Distribusi logistik atau pengadaan ada. Nah, ini problemnya bisa kan di jadwal distribusi, baik dari perusahaan ke KPU kompetentasi, atau dari kompetentasi ke tingkat TPS. Nah, itu harus tepat karena akan berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Itu saya kira soal aspek yang harus kita awasi untuk dipastikan bahwa sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, mungkin cukup luar biasa juga mungkin terkait pengawasan dari mulai pra ya, dan juga kemudian kita harus laksanakannya koordinasi juga dengan KPU terkait proses pendistribusian logistik. Lalu bagaimana cara Bawaslu dalam melakukan pengawasan pendistribusian kelengkapan pemungutan suara, dan bagaimana hasil pengawasan dari pendistribusian tersebut? Ya, caranya kan pengawasan itu satu melekat, pengawasan melekat artinya pengawas pemilu itu dalam hal misalkan logistik itu diterima oleh KPU, kita pastikan harus ada pengawas pemilu. Itu satu, melekat. Yang kedua, pengawasan itu ya basis dokumentasi. Dokumentasi itu ya kan ada surat jalannya, kemudian ada jumlah di situ, ada spesifik bahan yang jenis, itu harus dipastikan dari sisi. Jadi kita melekat, memastikan, mengecek dari fisiknya, gitu ya, apakah ada kerusakan ataupun ada ketidaksesuaian, gitu ya, dari sisi penerimaan logistiknya. Begitu juga dengan surat basis dokumentasi, surat jalan misalkan dari perusahaan sebagai bukti bahwa dokumen barang itu sudah disampaikan ke KPU. Pak, berarti cukup melekat terkait sisi cara pengawasannya. Nah, kalau hasilnya selama ini ya dari apa yang disampaikan Pak Ketua KPU, kebetulan bilik suara, pemungutan suara itu sudah diterima seluruhnya, gitu ya, dengan beberapa tahap di penerimaannya. Nah, kita juga pastikan dari sisi jumlahnya, kemudian kondisi barangnya, itu tidak ada yang rusak. Kawasan sampai pada penerimaan pemungutan suara. Pun demikian dengan kotak suara, pun demikian dengan tinta dan segel. Jadi ya berjalan lancar. Kemudian kita pastikan
baik-baik saja gitu, soal logistik yang sudah diterima. Oke, dan untuk selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi terkait ini, apa saja yang menjadi potensi Pak, potensi kerawanan dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ini, baik dari sisi kerawanan, pelanggaran dan juga kerawanan lainnya. Ya, kita dari kerawanan misalkan, karena kita sudah memetakan sejak awal misalkan. Nah, ini soal apa? Satu soal cuaca. Di soal cuaca juga salah satu faktor kerawanan, misalkan hujan, ya, misalkan hujan. Ya, karena barang logistik ini kan akan jika terkontaminasi air itu pasti rusak karena ada bahan kardus, ya. Jangan beda pemungutan suara sama kotak suara. Itu sisi aspek lain ya. Kemudian soal akses yang jauh menjangkau TPS juga ini ya perlu perlu pemetaan sejak awal ya, jadi kerawanan sehingga bisa terantisipasi sejak awal. Misalkan bisa dengan koordinasi dengan pihak keamanan, ya, dengan TNI Polri, dengan pemerintah daerah ya, yang tahu wilayah. Itu dari sisi kemudian dari sisi jika misalkan transit dari KPU, gudang KPU ke kecamatan, nah itu harus dipastikan gudang kecamatannya ini support atas keamanan. Maka harus dipastikan di mana penyimpanan dalam hal pendistribusian logistik ini transit di daerah, misalkan kecamatan misalkan apakah ke desa dulu nantinya sebelum pada TPS. Ini kan harus potensi rawannya di situ. Kemudian dari sisi keamanan juga, tapi nanti hubungannya dengan suatu keamanan gitu. Dipastikan penyimpanannya apa, dipastikan misalkan terkoordinasikan dengan pihak keamanan. Itu titik rawannya itu. Kemudian dipastikan misalkan tinta ini kan cair kan, jangan sampai pada TPS nantinya beku kan gitu. Nah kan itu beku kan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan justru akan menjadi potensi persoalan di kemudian hari. Dari sisi pemungutan suaranya berjalan lancar, justru tintanya misalkan ya bermasalah, maka perlu dicek terus ya, sebelum distribusi itu dilakukan dalam hal soal tinta misalnya. Satu aspek saja. Misalkan juga selain yang perlengkapan khusus itu yang umum juga, misalkan itu kan berbasis alat tulis kan, ada formulir, di situ ada cek plano, misalkan itu ada sertifikat, ya gitu. Kalau bahasanya misalkan, atau ada daftar hadir, daftar hadir kan gitu. Itu kan masih alat tulis semua yang potensi dalam hal yang terjadi misalkan kebocoran atau kena air atau penyimpanan yang tidak aman. Nah ini juga berpotensi jika dipakai nanti bermasalah. Nah hal demikian yang menjadi titik rawan misalkan. Titik rawan lainnya misalkan selain dari soal alam gitu ya. Nah soal yang bertanggung jawab juga di lokasi penerimaan logistik itu harus dipastikan. Prinsipnya gitu. Jadi titik rawan itu ya soal kebakaran, soal lain-lain gitu ya. Itu kan perlu antisipasi sejak awal. Kita tidak boleh menyepelekan soal
penyimpanan kan itu. Tapi harus betul-betul karena ini barang negara kira-kira kan gitu ya. Barang negara yang harus dijaga dan diatur, dilindungi oleh peraturan gitu ya. Maka harus dipastikan meminimalisir potensi adanya kerawanan. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk yang terakhir ini tadi sudah disebutkan ya apa saja potensi kerawanan, baik dari segi kerawanan pelanggaran, kemudian potensi kerawanan lainnya. Lalu bagaimana cara dan strategi dalam melakukan pencegahannya? Nah, ya pencegahannya kan ini. Sebelum pada pencegahan, misalkan tadi soal pengawasan melekat ketika sortir limbah. Itu pastikan misalnya berapa sih kebutuhan basis TPS begitu, itu harus dihitung ulang itu oleh petugas itu, dan petugas sortir limbahnya terkait dengan surat suara. Pastikan lagi bahwa kesesuaian nama-nama calon anggota legislatif sesuai dapilnya kan gitu. Jadi jangan melihat luar, tapi dalamnya juga harus dicek, dipastikan dalam suara-suara itu misalkan. Nah, pencegahannya ya, yang pertama tentu pasti selalu diutamakan soal koordinasi antara pengawas pemilu dengan misalkan KPU berbagai tingkatan, ya, termasuk pada pelaksanaan teknis soal sortir limbah, soal menghitung kebutuhan bilik pemungutan suara, soal menghitung kotak suara, soal kebutuhan tinta, soal alat coblos. Alat coblos harus dipastikan itu runcing tidak gitu ya. Nah ini kan bahaya kalau misalkan pada pelaksanaannya justru si pakunya tidak runcing kan gitu. Nah ini kan. Atau kemudian apakah alat coblosnya ini pakunya baru atau bekas kan gitu, berkarat atau tidak kan gitu. Nah ini kan bisa kalau berkarat misalkan nanti ada coretan semacam kotor. Nah nanti dikhawatirkan tidak sah kan gitu. Nah makanya kan betul-betul harus dipastikan sebelum digunakan itu ya, harus dipastikan bahwa semua sesuai dengan kebutuhan ya, juga semuanya misalkan tidak mengganggu pada surat suara semisal paku. Nah maka sekali lagi pengawasan melekat pada saat packing, pada saat sortir, pada saat distribusi, bukan hanya sekedar jumlah, bukan hanya sekedar jenis, ya, tetapi dipastikan basis kebutuhan TPS. Ya, itu. Jadi dokumennya juga menjadi upaya pencegahan gitu ya, mulai dari hulu sampai hilirnya, terus pengawasan melekat. Ya kan, pengawasan itu salah satu ininya dan pencegahan itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari cara dan strategi yang dilakukan dalam proses pencegahan, dari mulai koordinasi yang cukup baik itu sampai ke tingkat di bawahnya, karena KPU juga punya tingkatan sampai ke KPPS ya. Sampai KPPS termasuk juga Bawaslu tingkatan di bawahnya sampai TPS gitu, yang nanti logistik itu akan didistribusikan gitu ya pemirsa. Nah mungkin sampai di sini terkait podcast bincang-bincang berbakat kita hari ini dengan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ami, kemudian dengan anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ahmad Aziz Firdaus. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir dan menyampaikan di podcast ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan juga buat masyarakat ya Pak Amin, buat masyarakat dan lingkungan sekitarnya terkait distribusi logistik sampai ke tingkat TPS, kemudian sisi pengawasannya juga bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ngobrol-ngobrol penyelenggara pemilu nih mungkin ada namanya closing statement ataupun harapan pesan gitu ya, pesan lah, harapan untuk pemilu serentak di tahun 2024 ini, baik itu dari Pak Ami ataupun dari Pak Aziz. Mangga siapa dulu yang
Pak Ketua dulu. Pak Ketua dulu. Oke, mana Pak Ketua? Ya untuk yang akhir ya, di akhir pertama saya perlu sampaikan juga bahwa untuk pendistribusian logistik ini kita di KPU Kabupaten KPU ya, ini ada 2 tahap karena memang sekarang cukup berat juga, berbeda dengan 2019 karena 2019 itu kan masa kampanye itu panjang. Sedangkan kita sekarang untuk yang sekarang 2024 itu kan pendek 75 hari. Tentu ini untuk mendistribusi logistik juga kita perlu bekerja sangat cepat karena contohnya untuk percetakan surat suara itu kan penentuannya baru DCP-nya baru tanggal 3 sehingga ini waktunya kepemungutan suara itu sangat dekat, berbeda dengan 2019. Nah tentu dengan adanya waktu yang pendek ini harapan kita bahwa pendistribusian logistik ini semuanya berjalan dengan lancar dan semua SDM dari KPU dari atas sampai dari KPU Kabupaten Tasikmalaya sampai ke bawah, PPK, PPS sampai KPS, harapan saya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga nanti logistik ini bisa terdistribusi sampai ke TPS tepat waktu dan juga tempat segala macamnya gitu ya. Harapan saya ke depan bahwa semua penyelenggara pemilu ini bekerja dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan serius, dan nanti juga kan kita juga nanti diawasi juga oleh dari jajaran Bawaslu sehingga bisa dipastikan bahwa logistik ini sampai ke TPS dengan tepat waktu dan menjadikan untuk pemilu 2024 sukses tanpa ekses. Ya. Terima kasih atas harapan dan closingnya, silakan dari anggota Bawaslu. Ya, tentu harapannya bagi kita semua adalah menghadapi pemilu 2024 ini, karena kita adalah warga bangsa, warga negara, ya, hadapi dengan biasa-biasa saja. Ya, kita utamakan menjaga persaudaraan, pertemanan, kekerabatan, gitu ya. Kami yakin bahwa yang berkontestasi peserta pemilu itu memiliki niatan baik, ya, tujuan baik, karena mereka semua adalah negarawan. Maka kami sebagai penyelenggara ya, tentu mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya untuk sama-sama mensukseskan baik dari sisi penyelenggaraan, kemudian dari sisi pengawasannya. Wabil khusus ke pengawas pemilu, ya, tentu secara berjenjang kita pastikan terkait dengan distribusi logistik ini, ya, betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Ya, sekali lagi kebutuhannya adalah jumlah berbasis TPS ditambah 2%. Kalau misalkan surat suara, nah, itu kan sudah tergambar. Saya kira ya, apalagi kalau kotak suara, bilik suara, soal tinta kan sudah jelas itu ada di dalam ketentuan ya yang berlaku. Nah, maka segala hal yang sekiranya ada potensi titik rawan, kerawanan, tentu harus cegah di awal sedini mungkin, ya, sehingga tidak menghambat pada penyelenggaraan tahapan di ujung, gitu ya, soal pungut itu. Bukan hanya selesai pungut itu misalnya, tapi pengembalian ya, logistik itu sendiri menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas harapan dan closing statementnya. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat dan mungkin nanti bisa berdiskusi kembali ya, Mbak Ami dan Pak Ajis bisa berkenan hari di podcast berpangkat. Tadi sudah disampaikan terkait
regulasi tentang PKPU, kemudian tentang Perbawaslu dengan undang-undang yang sama, tentunya Undang-Undang 7 tahun 2017, modal logistik juga bahwa tadi sudah dikatakan terkait tepat jenis, kemudian tepat jumlah, kemudian dari segi kualitas, sasaran dan biaya. Nah, sebelum akhiri, apakah ada mau tagline dulu, tagline Bawaslu? Tagline Bawaslu bersama-sama bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.